Dugaan penggelembungan suara di aplikasi Sirekap terus mengemuka. Bahkan Bawaslu setelah melakukan investigasi menemukan hasil suara di Sirekap melebihi jumlah DPT di TPS. Namun Bawaslu hanya meminta pihak KPU untuk melakukan koreksi data perhitungan suara. Prabowo 62. Rekaman amatir ini viral setelah memperlihatkan perbedaan surat suara antara hasil diserekap dengan hasil hitungan manual di TPS. Hasil diserekap memperlihatkan suara salah satu paslon Pilpres bertambah banyak dari puluhan menjadi ratusan hingga mencuat dugaan penggelembungan suara. Diberitahukan informasi Di Cengkareng di TPS 106 hasil diserekap juga menuai kontroversi. Pasalnya suara paslon nomor urut 2 mendapatkan 713, padahal DPT hanya sebanyak 258 orang. kita input, data belum kita input. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo mengatakan Bawaslu sudah melakukan investigasi dan menemukan kejadian serupa di TPS-TPS lainnya. Atas penemuan tersebut, Bawaslu telah menegur KPU agar dilakukan koreksi hitungan suara. Ya, sebelumnya itu juga terjadi di TPS 54 di Cakung, Jakarta Timur. Pasangan calon nomor urut 2 itu tertulis di dalam Sirekap suaranya sebanyak 748. Mestinya itu suaranya hanya 74. Ini juga kami juga sudah minta kepada Bawaslu Kota Jakarta Timur untuk melakukan saran perbaikan kepada KPU Kota Jakarta Timur dalam hal ini ya. Maka suara di Sirekap yang tidak sesuai dengan hasil itu akan dilakukan koreksi. Adanya kesalahan penghitungan suara dalam situs rekapitulasi online KPU Sirekap sebagai kesalahan yang memalukan. Terlebih aplikasi tersebut menjadi gambaran real count terhadap perolehan suara pada penghitungan cepat atau quick count. Pakar Keamanan Cyber dan Forensik Alphonse Tanujaya menyebut perlu adanya evaluasi yang dilakukan KPU selaku penyelenggara pemilu terhadap aplikasi Sirekap. Jadi contohnya ada suara salah satu paslon bisa lebih besar daripada suara total. Harusnya kalau kita waktu bikin aplikasi yang simple itu ya mana mungkin suara dari 3 paslon lalu totalnya misalnya 220, tapi ada salah satu paslon suaranya 600 gitu loh. Jadi itu satu hal mendasar yang perlu diperbaiki dari Sirekap ini di luar dari kemampuan OCR-nya yang juga memang tidak sempurna. Kita tahu OCR itu tidak ada yang sempurna. Evaluasi terhadap Sirekap dirasakan perlu untuk menegaskan memang benar tidak terjadi penggelembungan suara seperti yang dikhawatirkan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Bawaslu Tangerang Selatan Banten memergoki panitia pemungutan suara yang membuka kotak suara sebelum rapat pleno dilaksanakan. Atas temuan ini, Bawaslu telah melaporkannya ke KPU. Ini diambil dari kotak Pak tuh dimasukin lagi kan? Ini. Video yang direkam oleh Ketua Bawaslu Tangerang Selatan menjadi bukti seorang panitia pemungutan suara membuka kotak suara sebelum rapat pleno dilaksanakan di Kelurahan Jelupang, Serpong Utara. Kalau dari bawah kontainer dimasukin ke bawah kontainer, bukannya ke... Temuan ini dilakukan tim Bawaslu saat sedang memonitoring seluruh kecamatan. Saat dipergoki, panitia pemungutan suara berdalih jika dibukanya kotak suara untuk mengunggah aplikasi Sirekap karena pada pemungutan suara lalu tidak bisa di-upload. Hasil dibuka dan digelar gitu, dan itu yang membuat saya kaget kenapa bisa seperti ini gitu ya, tanpa ada komunikasi yang dibangun oleh KPU kepada Bawaslu. Tindak lanjutnya sendiri seperti apa nih? Kalau tindak lanjut kita akan gunakan pasal 372 atau 374, yaitu penghitungan ulang terhadap kotak suara yang sudah dibuka. Atas temuan ini, Bawaslu telah melaporkannya ke KPU karena dianggap menyalahi aturan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.
Ya, dampak dugaan adanya kecurangan pemilu 2024, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Nailul Huda menyebut kondisi itu bisa berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia di masa mendatang, sehingga berpotensi menimbulkan multi efek ke sektor lain, termasuk ekonomi di tahun-tahun mendatang. Dugaan kecurangan pada pemilu 2024 akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia di masa mendatang. Selain itu, usaha akan sulit dimaksimalkan pertumbuhannya. Oleh karenanya, pentingnya fokus pada proses pemilu yang baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Direktur Ekonomi Digital Center of Economy and Law Studies Nailul Huda, jika ada dugaan kecurangan pemilu maka investor tidak akan nyaman dan membuat kepercayaan mereka menurun. Dikhawatirkan akan menimbulkan krisis ekonomi yang bisa membuat harga-harga meningkat tanpa bisa dikendalikan pemerintah. Saat ini menurutnya pemerintah harus bisa membuktikan pemilu saat ini tidak curang. Tentu yang pasti terdampak adalah dari sisi investasinya, Mas. Dari sisi investasi ini akan berarti membuat ya ketidakpastian baru lagi gitu kan bagi investor sebenarnya. Ketika ada kecurangan pemilu terjadi, nah akhirnya investor ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah gitu kan. Nah ini yang bisa menimbulkan multiplier effect kepada beberapa sektor lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait dugaan maraknya kecurangan pada Pilpres 2024 yang menguntungkan salah satu paslon, relawan Ganjar Mahfud menyatakan sikap agar pelaksanaan Pilpres diulang. Sementara relawan Anies Baswedan menggelar acara alarm perubahan sebagai sinyal mengawal suara pemilu 2024. Pernyataan sikap puluhan relawan Ganjar Mahfud disampaikan di Jakarta pada Minggu siang. Pernyataan tersebut untuk menyikapi indikasi kecurangan selama Pilpres 2024 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Bahkan dugaan kecurangan sudah terjadi sejak putusan MK yang mengubah batas minimal usia calon presiden maupun calon wakil presiden. Kenaikan itu para relawan menyatakan menolak hasil Pilpres 2024 dan menuntut dilakukannya pemilu ulang untuk Pilpres. Meski merupakan relawan Ganjar Mahfud, akan tetapi pernyataan sikap tersebut bukanlah mengatasnamakan paslon Ganjar Mahfud. Meminta KPU untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jurdil, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029, dengan mengganti komisioner KPU dan Bawaslu yang ada pada saat ini. Di tempat terpisah, relawan ubah bareng paslon nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar acara alarm perubahan sebagai sinyal mengawal suara pemilu 2024. Acara bertujuan mengawal dan menjaga real count hingga keputusan KPU tanggal 20 Maret 2024 lantaran sebagai bentuk kecurigaan yang masif hampir tidak bisa dibendung sehingga diperlakukan alarm perubahan. Kami merasa bahwa pemilu hari ini belum selesai begitu. Jadi ini bagian kolektif dari teman-teman untuk melaksanakan alarm perubahan untuk menyalakan alarm gitu bahwa kita harus waspada dari indikasi-indikasi kecurangan gitu ya dalam pemilu di 2024 ini. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, Zulkarnain, iNews melaporkan.